Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanaku di Salangkara, Bamanaku di Salangkara. Jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia, Ia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah raya pagi hari ini. Kami beria-ria di hadapan-Mu ya Tuhan. Hati kami bergirang karena Engkau ya Tuhan. Engkau Allah, Allah yang nyata dalam kehidupan kami. Bukan hanya ada dalam pikiran kami yang memuaskan ya Tuhan intelektual kami, tetapi Engkau adalah Allah yang nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur betapa indahnya ya Tuhan hidup bersama dengan Engkau, dan betapa ya Tuhan kami ini sungguh dimuliakan oleh sebab kemurahan-Mu itu. Hari ini kami datang kepadamu, kembali datang kepadamu ya Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Kami mau memuji menyembah Engkau, beria-ria dengan kekuatan, dengan sukacita Roh Kudus, masuk dalam hadirat-Mu dan bersukacita mengalami damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati kami semua, Engkau memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom sekali lagi jemaat Tuhan. Izinkan saya menyapa lagi, masih suasana kemerdekaan RI kebangsaan kita. Saya akan berteriak merdeka. Merdeka ya. Semangat Bapak Ibu. Tuhan Kau hadir, kuasanya mengalir, merawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran dinyatakan, diselamatkan. Mari sama-sama menyembah Tuhan. Untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Tiada kata-Mu, kemuliaan menyatu, nyanyikan pujian bersama dengan datang berlari. Puji nama-Mu, semesta bersuka bersama.
Tuhan kita tak dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Kibarkanlah pancingan, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita angkat pujian sekali lagi Bapak Ibu. Engkau diberkati maupun tidak diberkati, tetap Tuhan selamanya Yesus kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus mempesona. Dia beri damai, kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus mempesona hatiku. Beri kesempatan baru. Sama-sama katakan Yesus selamanya. Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Yesus selamanya. Yesus harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama jemaat kita mau bangkit berdiri kita. Kali Yesus selamanya. Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Oh, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan nyata. Sama-sama katakan bangsa ini.
kepadamu sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Sama-sama menyanyi pujian ini. Bagi bangsa ini, katakan kami berdiri Tuhan. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan bagi bangsa ini. Bapa di sorga, kami bersyukur pada hari ini kami menikmati sukacita di dalam hadirat Tuhan. Bersama dengan seluruh umat Tuhan, kami boleh bersekutu bersama-sama. Terima kasih buat anugerah, kemurahan, cinta kasih-Mu yang selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus boleh bersyukur dan mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Kami rindu Allah menyatakan isi hati kepada kami semua oleh kuasa Roh Kudus. Biarlah kami membuka hati kami, dan biarlah firman Tuhan boleh ditaburkan di tanah hati kami, sehingga benih firman itu boleh bertumbuh dan berbuah. Urapilah hamba-Mu yang terbatas. Biarlah Allah Roh Kudus yang tidak terbatas memperlengkapi, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dari awal sampai akhir pemberitaan firman kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah Tritunggal, demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kurang semangat ya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Di bulan kemerdekaan kita boleh bersukacita bersama-sama mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan juga dalam kehidupan bangsa kita. Tema yang diberikan oleh Pak Gembala tentunya juga berkaitan juga dengan bulan kemerdekaan ini ya. Terlebih daripada itu ada satu kerinduan dalam kesatuan jemaat Tuhan untuk terus berjuang bersama-sama sehingga boleh berhasil bersama-sama. Jadi tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yaitu berjuang kita bersama, berhasil kita sama-sama. Kita baca bersama-sama ya, karena ada sama-samanya, kita baca juga bersama-sama. 1, 2, 3. Berjuang kita bersama, berhasil kita sama-sama. Nehemia pasal yang keempat, ayat 1 sampai 23 dan pasal 6 ayat 15. Saya akan membacakan, Bapak Ibu boleh menyimaknya untuk kita boleh melihat ada kebenaran yang bisa kita pelajari. Saya baca mulai dari ayat 1 sampai 23 dan pasal 6 ayat 15. Nehemia pasal 4 dalam terjemahan baru yang kedua. Perikop di atas berjudul kewaspadaan terhadap para penentang pembangunan. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat kesal. Ia mengolok-olok orang Yahudi serta berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria,
Apa sebenarnya yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan menyelesaikannya dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis? Lalu kata Tobia orang Amon yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, tetapi kalau seekor anjing hutan naik ke atasnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka ke atas kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka sebagai jerahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka melontarkan hinaan di hadapan orang-orang yang sedang membangun. Ayat 6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tingginya dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem itu maju, dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua bersekongkol untuk memerangi Yerusalem dan menimbulkan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan melakukan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat puing sudah melemah, padahal puing masih sangat banyak. Kami tak sanggup membangun kembali tembok ini. Lawan-lawan kami berkata, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di tengah-tengah mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Aku lalu menempatkan rakyat menurut kaum keluarganya di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka, lengkap dengan pedang serta tombak dan panah. Setelah mengamati semuanya, aku berdiri dan berkata kepada para pemuka, para penguasa dan orang-orang yang lain, jangan takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, anak-anak lelaki dan perempuanmu, serta untuk istrimu dan rumahmu. Ketika musuh-musuh kami mendengar bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Ayat 16, sejak hari itu sebagian anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian lainnya memegang tombak, perisai dan panah, serta mengenakan baju sirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun tembok. Orang-orang yang mengangkat dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan memegang senjata dengan tangan lainnya. Setiap orang yang membangun pekerjaan dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka, para penguasa, dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, sedangkan kita terpisah jauh satu sama lain di sepanjang tembok. Kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana menemui kami, Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sementara sebagian orang memegang tombak sejak merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Ayat 22, pada waktu itu juga aku berikan perintah ini kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka melakukan penjagaan bagi kita pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Ayat 23,
Baik aku sendiri maupun saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Kita lihat lagi pasal 6 ayat yang ke-15, satu ayat lagi. Ayat yang ke-15, di sana dikatakan tembok itu selesai dibangun pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Amin. Tentunya kalau kita mau melihat secara keseluruhan, maka bacalah kitab Nehemia ini. Ketika saya membaca seluruh kitab Nehemia ini, termasuk sesuai dengan ayat nas kita, maka kita bisa melihat ya kronologinya dan setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dalam pendahuluan ini saya mau katakan, tentunya setiap orang mau menggapai tujuan. Betul ya, mau menggapai tujuan dan keberhasilan. Kita mau itu, baik pribadi ataupun pelayanan bersama, pelayanan gereja Tuhan, yang di dalamnya itu memerlukan perjuangan. Pasti ada perjuangan di dalamnya untuk mencapai tujuan itu, untuk mencapai rencana Allah dan maksud Allah itu harus ada perjuangan di dalamnya. Demikian juga secara rohani ya, yang di dalamnya terdapat tujuan bersama. Ada maksud dan tujuan Allah yang memerlukan juga perjuangan bersama, karena ini adalah tujuan rohani. Ada maksud dan tujuan Allah di dalamnya, bukan pribadi, tetapi bersama-sama berjuangnya, sehingga berhasil juga kita bersama-sama, seperti tema yang kita baca tadi. Jadi dalam menggapai tujuan bersama diperlukan perjuangan secara bersama-sama, sehingga bisa menggapai tujuan dan berhasil bersama-sama. Maka dalam teks yang kita baca ini dapat kita temukan ya, bahwa di dalamnya mengandung beberapa kebenaran hakiki ya, terkait perjuangan umat Tuhan secara bersama-sama untuk menggapai tujuan bersama, sehingga bisa ya menikmati keberhasilan itu bersama-sama. Mari kita perhatikan. Ada dua bagian saja yang saya mau ajak kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, kalau kita melihat di sana itu terdapat tantangan dalam mengerjakan apa yang menjadi tujuan bersama. Ya, terdapat tantangan dalam mengerjakan apa yang menjadi tujuan bersama. Kalau di khotbah yang sebelumnya Pak Gembala juga menyampaikan, ternyata juga ada tantangan dari dalam. Tetapi kalau kita melihat dalam bagian ini ada tantangan dari luar, ya, dari pemimpin Samaria, Sanbalat, dan juga Tobia orang Amon dikatakan di sana. Ada tantangan dari luar. Maka kalau kita bisa urutkan itu, tantangan yang dialami dapat dijelaskan dalam beberapa aspek seperti ini ya. Ada amarah Tobia ini, Sanbalat maaf. Ada kekesalan. Lalu mereka mengolok-olok orang Yahudi. Mengolok-olok, ingin supaya mereka itu berkecil hati. Mereka direndahkan dan dikatakan lemah, dan apakah mampu untuk menyelesaikan dalam sehari. Saya tidak membahas lagi, ini adalah pembangunan tembok Yerusalem seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Gembala di khotbah sebelumnya. Tetapi yang pasti ada upaya untuk membuat umat Tuhan yang sedang membangun itu supaya mereka berkecil hati, supaya mereka ya putus asa, supaya mereka menyerah dan barangkali berhenti, tidak lagi melanjutkan pembangunan itu.
Bahkan Tobia dikatakan mengolok-olok dan merendahkan juga. Dia berkata, sekalipun mereka membangun kembali, tetapi kalau seekor anjing hutan naik ke atasnya, robohlah tembok batu itu. Kalau ada seekor anjing hutan, wah roboh itu. Wah, ini kan penghinaan ini. Ini olokan ini, ya. Dan kemarahan lengkap sekali. Bahkan kalau kita melihat di dalam pasal yang kedua ayat 10 itu, mereka kesal, bahkan dalam terjemahan baru 2-nya itu sangat gusar. Karena apa? Karena ada orang yang datang untuk mengusahakan kesejahteraan Israel. Mereka tidak suka ada Nehemia yang punya misi untuk membangun atau meningkatkan kesejahteraan umat Tuhan. Mereka menolaknya, mereka marah dengan hal tersebut. Jadi kalau kita melihat di sini ada olok-olokan, ada penghinaan, ya. Jadi tindakan, perkataan itu membuat dengan tujuan itu membuat umat Tuhan atau bahkan Nehemia itu menjadi takut, membuat orang Yahudi berkecil hati, dan tentunya itu pasti menyakitkan, supaya membuat mereka menyerah, putus asa. Bahkan luar biasa di sini ada amarah dan sakit hati. Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama tadi itu, di sana dikatakan, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya. Bangkitlah amarahnya. Dan ia sangat kesal. Sangat kesal. Jadi tantangan demi tantangan yang dihadapi. Coba kita lihat lagi. Di sana dikatakan, ya, sebentar ya. Coba lagi. Oke. Ayat 7 ini sangat marahlah mereka. Ini terus memuncak ini ya, terus memuncak ini. Bahkan bersekongkol untuk memerangi Yerusalem, untuk menimbulkan kekacauan di sana. Semakin panas, tantangannya semakin kuat ini. Bahkan terdapat perkataan orang Yehuda bahwa terdapat ketidaksanggupan membangun kembali tembok itu, mereka tidak sanggup lagi. Terdapat juga rencana musuh untuk diam-diam masuk, ingin membunuh serta menghentikan pekerjaan tersebut. Ayat 11, ya, ada rencana yang mereka sudah dengar, rencana untuk menyerang, rencana untuk membunuh, untuk mengacau balaukannya. Ada peringatan bahwa musuh akan menyerang. Saya buat ada tulisan nih, coba kita cek lagi next ya. Bantu saja dari sana karena kurang responnya ya. Refleksi bagi kita. Tentunya umat Tuhan, kita yang juga berjuang bersama-sama untuk menggapai apa yang kita harapkan bersama-sama, yaitu ada tujuan dan maksud Allah di dalamnya. Gereja Tuhan, kita yang pastilah ada tantangan juga dalam hal tersebut. Kita merefleksikan dari bagian ini, adanya tantangan tentunya bisa membawa respon yang berbeda-beda. Apakah seseorang tetap kuat, tetap survive, atau putus asa, atau menyerah, atau sudahlah, besar betul tantangannya, tidak mungkin mencapai tujuan itu. Kalau ada visi yang mau ya dicapai oleh gereja Tuhan, apakah respon kita tentunya, apakah positif atau negatif, bisa membawa respon yang berbeda-beda.
Apakah kita mengalami dan dikuasai ketakutan seperti beberapa orang dari umat Tuhan pada waktu itu? Mereka takut sehingga Nehemia perlu berkata jangan takut. Apakah kita mengalami yang namanya ketakutan, berkecil hati, putus asa dan menyerah? Bagaimana sikap umat Tuhan ketika tantangan datang? Di dalam poin yang kedua, saya akan membahas bagian yang terkait dengan hal ini. Yang pasti Bapak Ibu, dalam kehidupan ini, baik pribadi dan juga kehidupan korporat umat Tuhan, tantangan itu pasti ada. Kesulitan itu pasti ada. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita, bagaimana tindakan kita. Maukah kita belajar dari firman Tuhan untuk kita boleh merespon dengan benar, sehingga tema berjuang bersama ini dan berhasil bersama itu bisa kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Yang kedua ini yang terakhir ya. Tetapi ada beberapa poinnya ya. Yang kedua, berjuang kita bersama, berhasil kita bersama. Ya, ini dapat dijelaskan dalam beberapa aspek berikut ini. Yang pertama ini terdapat perjuangan bersama-sama. Ya, ada perjuangan bersama-sama dan dengan sekuat tenaga untuk mengerjakan apa yang menjadi tujuan bersama. Maka ayat 1, kami sedang membangun kembali tembok itu. Jadi ada perjuangan untuk membangun dan kami yang membangunnya. Itu berbicara tentang kesatuan, kebersamaan untuk terus berjuang bersama-sama. Maka kalau kita lihat juga di dalam pasal 2 ayat 17, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Mari kita bangun kembali, berjuang bersama-sama, mengerjakannya bersama-sama. Kalau kita tambahkan dengan ayat 18 pasal 2, berjuang itu dengan sekuat tenaga. Mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Bukan asal-asalan juga. Perjuangan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga, ya, dengan daya upaya yang bisa dilakukan, dikerjakan, yang pasti terdapat perjuangan bersama-sama di dalamnya untuk mengerjakan apa yang menjadi tujuan bersama-sama. Oleh karena itu, penting dalam bagian ini, sebagaimana kalau kita hubungkan dengan kehidupan gereja Tuhan, kalau kita hubungkan dalam kehidupan rohani pada hari ini, dalam upaya untuk kita menggapai tujuan bersama, yang tentunya di dalamnya kita yakin ada tujuan Allah, yang di dalamnya kita yakin ada maksud Allah, maka seluruh umat Tuhan yang sudah percaya kepada Kristus, yang menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus, yang kita adalah keluarga Allah. Tentunya kita semuanya punya peran untuk bekerja bersama-sama, peran untuk berjuang bersama-sama. Dan dalam bagian ini kita bisa tambahkan dengan sekuat tenaga untuk mengerjakan apa yang menjadi tujuan bersama. Perjuangan itu tentunya berkaitan juga dengan tantangan. Perjuangan itu tentunya berkaitan juga dengan situasi-situasi yang tidak mudah, yang konteks pada waktu itu dan pada saat ini tentulah berbeda. Tetapi tantangannya pastilah ada. Tetapi kita diajak, kita didorong untuk bersama-sama mari berjuang, ya, bersama-sama
saling bahu-membahu tentunya. Bekerja bersama-sama, melayani bersama-sama, saling menopang satu sama lain. Kita bukanlah penonton, ya, tetapi kita berperan aktif sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus dengan segala karunia-karunia yang dianugerahkan oleh Allah. Dengan apa yang kita bisa buat sebagaimana khotbah di minggu lalu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, bekerjalah dengan segenap hati dalam berjuang bersama. Ayat 6 dikatakan, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tingginya dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Coba sama-sama katakan, segenap hati. 2, 3, segenap hati. Ya, jadi dalam bagian ini tidak kebetulan, ya, dan ini upaya yang ada dalam proses yang panjang itu. Yang tentunya di dalamnya tadi kita melihat ada orang juga yang kehilangan semangatnya itu, yang mungkin lemah dan tidak kuat dan tidak mampu, tetapi di dalam ayat ini kita melihat satu bagian yang baik, yaitu bekerjalah dengan segenap hati dalam berjuang bersama. Apa makna dalam bagian ini? Apa maksudnya dalam bagian ini? Dengan segenap hati, saya melihatnya ada tekad, ada upaya untuk berjuang terus. Ada tekad, ada upaya untuk berjuang terus dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tidak berhenti di tengah jalan, tetapi ada tekad dan upaya untuk berjuang terus. Dan terdapat ketekunan di dalamnya. Ketika seseorang, ya, berjuang bersama dengan segenap hati, maka ada ketekunan ternyata di dalamnya. Ada tekad dan upaya untuk berjuang terus di dalamnya, sehingga menyelesaikan apa menjadi tujuan bersama yang di dalamnya kita yakin umat Tuhan pada hari ini kita pun menyelesaikannya karena ada tekad dan upaya untuk berjuang terus dan ada ketekunan di dalamnya, sehingga ketika kita bekerja bersama-sama kita bisa melakukannya dengan segenap hati, bukan dengan paksaan, bukan dengan hati yang tidak murni, apalagi dengan perkataan-perkataan yang negatif. Tetapi biarlah hati itu, ya, nyata dalam tindakan kita, sehingga kita mengerjakannya juga dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Inilah yang kedua yang bisa kita renungkan. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga, berjuang kita bersama, berhasil kita bersama. Coba klik. Yang ketiga, oke ya, berjuang bersama perlu untuk melibatkan Allah melalui doa. Perlu untuk melibatkan Allah melalui doa. Ada di dalam pasal 4 yang kita baca. Lalu tetap waspada melakukan penjagaan. Ini terdapat persiapan, perencanaan, usaha dan sebagainya. Ayat 9 sampai ayat 23. Saya baca beberapa ayat saja. Ayat 9 dikatakan, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan melakukan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Lalu ayat yang ke-14, janganlah takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Lalu ayat 13, aku lalu menempatkan rakyat menurut kaum keluarganya di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka, lengkap dengan pedang serta tombak dan panah. Ayat 16, sebagian anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian lainnya memegang tombak,
perisai dan panah serta mengenakan baju sirah. Ayat 17, orang-orang yang mengangkat dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan memegang senjata dengan tangan lain. Bekerja tetapi juga sambil berjaga, bersiaga, waspada dari upaya musuh yang ingin menyerang. Bahkan ayat 19 dan ayat yang ke-20, saya mengambil bagian akhirnya, Allah kita akan berperang bagi kita. Ini terkait juga dengan khotbah minggu depan yang sudah ditetapkan dalam tema itu. Tetapi saya mau menegaskan, di dalam perjuangan bersama itu perlu untuk melibatkan Allah melalui doa. Ketika terdapat tantangan, cemoohan, penghinaan, bahkan ada rencana untuk memerangi supaya terjadi kekacauan pada waktu itu, mereka berdoa kepada Allah. Nehemia menanggapi masalah itu dengan doa. Bahkan kalau kita melihat kolaborasi juga dengan Ezra, luar biasa juga bagian Alkitab Ezra dan Nehemia itu menjadi bagian yang juga tak terpisahkan dalam pengalaman umat Tuhan. Tetapi yang pasti mereka berdoa kepada Allah. Jadi mereka melibatkan Allah dalam perjuangan bersama-sama itu untuk mencapai keberhasilan bersama-sama. Oleh sebab itu kita bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa, karya Allah di dalamnya. Maka kalau dalam bagian pasal 20 itu Allah kita akan berperang begitu. Coba next. Ya, tidak ada penderitaan, tantangan yang melampaui kebesaran Allah. Ada satu pernyataan ini, tidak ada penderitaan atau tantangan yang melampaui kebesaran Allah. Kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita. Kita terbatas. Kita perlu melibatkan Allah. Tetapi ada satu sikap juga yang penting di dalamnya, yaitu sikap kewaspadaan. Maka dikatakan di sana tadi, doa dan tindakan itu berjalan bersama, sekaligus mengadakan penjagaan. Apa maksudnya itu? Ada kewaspadaan. Di dalamnya pasti ada persiapan. Di dalamnya pasti ada perencanaan. Di dalamnya pasti ada sikap saling menjaga. Karena ada yang bekerja, ada yang berjaga pada waktu itu. Tetapi ada juga yang bekerja sambil berjaga. Semua dikerahkan. Tetapi ada tolong menolong juga di dalamnya. Ada sikap tolong menolong. Terdapat sikap untuk memberikan bantuan ketika diperlukan tentunya. Demikian juga dalam konteks kewaspadaan yang kita bisa lihat, kita juga boleh merancangkannya untuk menggapai tujuan itu. Kemudian tantangan dan ancaman itu membuat lebih bijaksana, lebih cerdik, ya. Jadi lebih bijaksana, lebih cerdik, serta terus bergantung kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Oleh karena itu berjuang bersama-sama, saling tolong menolong juga di dalamnya. Kita tidak sendiri, tetapi kita bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ada tantangan di dalam ayat yang ke-10 tadi itu ya. Dikatakan di sana kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Kekuatan mereka sudah merosot, puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi kita bisa melihat ada sikap Nehemia di dalam bagian ini.
Jadi dalam perjalanan itu bisa saja lelah ternyata ya. Rasanya tak sanggup mengerjakan dan menyelesaikan karena bisa berat tekanan dan lain sebagainya. Apakah kita pernah mengalami situasi yang seperti itu? Karena beratnya tantangan, baik dalam pelayanan kita bersama atau juga dalam kehidupan kita pribadi, sehingga bisa membuat kita lelah, membuat kita rasanya tidak sanggup lagi mengerjakan dan menyelesaikannya. Sudahlah, berhenti sajalah, ya, menyerah sajalah, putus asa sajalah, selesai sajalah. Karena tekanan yang begitu berat dan juga mungkin hal-hal yang dijumpai yang membuat kita merasa ingin menyerah. Nehemia pada bagian ini dia memberi semangat kepada mereka, mengingatkan mereka tentang panggilan mereka, dan supaya mereka jangan takut terhadap musuh, tetapi biarlah mereka itu melibatkan Allah, ingat kepada Allah, ingat kepada Tuhan yang maha besar, ingat kepada Tuhan yang dahsyat dikatakan. Maka kita melihat ayat 15, Tuhan turut campur tangan untuk menggagalkan rencana jahat musuh. Mereka mengetahui rencana musuh, tetapi di bagian setelahnya Allah menggagalkan rencana musuh itu. Oleh karena itu di dalam ayat 14 dan 15, umat Tuhan tidak perlu takut. Sikap kita yaitu kita ingat kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan ingatlah bahwa Tuhanlah yang menolong kita, Tuhanlah yang memampukan kita, ada Tuhan yang menyertai kita. Demikian juga hari-hari ini kita bisa maknai dalam pelayanan kita bersama. Jangan lemah, jangan menyerah, jangan putus asa dengan beratnya tantangan hidup. Tetapi mari kita ingat kepada Tuhan, Dia Allah yang maha besar. Kita memandang kepada Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keberhasilan bersama menolong umatnya terlepas dari keadaan tercela. Keberhasilan bersama menolong umatnya terlepas dari keadaan tercela, tidak lagi dicela, dan terrealisasinya mengusahakan kesejahteraan. Pasal 1 ayat 3, pasal 2 ayat 10, pasal 2 ayat 17. Tembok itu selesai dibangun pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Pasal 6 ayat 16, ketika semua musuh kami mendengar hal itu, semua bangsa sekeliling kami menjadi takut, mereka sangat kehilangan muka dan menyadari bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Ada bantuan Allah, ada pertolongan Allah. Jadi keberhasilan bersama itu menolong umat Tuhan terlepas dari keadaan tercela, karena ya tujuan mereka supaya terlepas dari celaan itu, sehingga terrealisasilah kesejahteraan bagi umat Tuhan. Dengan lain kata, berhasil kita bersama terlepas dari keadaan tercela, bersama terrealisasi mengusahakan kesejahteraan. Demikian juga ketika kita melihat campur tangan Allah di dalamnya, dan kita boleh menggapai tujuan itu yang di dalamnya ada maksud dan rencana Allah, maka kita bisa menikmati sukacita bersama-sama, berhasil bersama-sama, ya, dan dalam hal yang digapai itu kita bisa menikmatinya dengan sukacita. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini. Next. Oke. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan ya firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekalipun terdapat tantangan dalam mengerjakan apa yang menjadi tujuan bersama,
Tetapi mari kita terus dan tetap berjuang bersama, serta lakukanlah dengan sekuat tenaga. Tantangan sesulit apapun, janganlah membuat kita menyerah dan berhenti berjuang. Baik untuk pelayanan kita dan dalam kehidupan kita pribadi, apapun tantangan yang kita hadapi, janganlah membuat kita menyerah atau berhenti berjuang. Terus semangat ya, ada Tuhan, ingat kepada Tuhan. Berjuanglah kita bersama dengan segenap hati, dalam ketekunan, dalam mengerjakan apa yang menjadi tujuan bersama. Mari libatkan Allah melalui doa, dan milikilah sikap kewaspadaan. Terdapat persiapan, perencanaan dan usaha di dalamnya. Klik sekali lagi. Mari berjuang kita bersama, berhasil kita bersama. Kita baca yang di bawah ini ya. 1, 2, 3. Mari berjuang kita bersama, berhasil kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yumadam ko bisa papares sa muna keke, sa muna keke.